Sudah ketemu semuanya Yohanes pasal 19? Saya membaca ayat yang ke-28. Jemaat terkasih membaca ayat yang ke-29 dan ayat 30 kita baca bersama-sama. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas minuman berkasa, maka mereka mencucuk dan membakar dan telah dicelupkan dalam ampur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkan yang mulut Yesus. Ayat yang ke-30 bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Keluarga jemaat terkasih, sekali lagi saya mengingatkan setiap kita dan saya pun diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah 100% Tuhan dan dia 100% manusia. Jangan pernah kita berbicara tentang Yesus Tuhan mati. Yesus Tuhan tidak pernah bisa mati. Ada amin? Tidak ada satupun Tuhan yang bisa mati di semesta ini. Karena Tuhan itu cuma satu, namanya Yesus. Dia tidak bisa mati secara Tuhan, tapi dia mati secara manusia. Maka firman ini jelas berkata, di saat Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Maka anggur asam yang ada itu diberikan kepadanya. Tapi yang paling harus kita renungkan dalam hidup kita, ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia mati sebagai manusia. Banyak pertanyaan berkata, loh waktu itu Tuhan Yesus sebagai Tuhan di mana? Ya Tuhannya tetap ada. Karena dia adalah omnipresent. Dia Jehovah Shammah, yang artinya mahadir. Dia tetap ada di tempatnya. Dia tetap ada di situ. Tapi sebagai manusianya dia menyerahkan nyawanya karena sudah selesai. Sehingga di saat dia berkata sudah selesai, tabir Allah terbelah. Hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dulu dihalang-halangi oleh dosa. Dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Yang begitu menyiksa seluruh umat manusia. Menjauhkan kita daripada Bapa. Hari itu hancur lebur. Musnah. Dan akhirnya hubungan kita dengan Bapa kembali terhubung dengan begitu baik tanpa penghalang yang namanya dosa. Karena Yesus telah menebus setiap kita dan menghapus segala dosa kita. Yang menjadi renungan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita mau belajar seperti Yesus tentang dua hal. Yang pertama, ayat 28. Hidup kita harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Kita cuman punya satu aturan dalam kehidupan. Sebagai pedoman, namanya buku undang-undang dasar kehidupan kekal. Namanya firman Allah yang terangkum dalam Alkitab. Apakah kita mau hidup sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab? Dalam firman itu menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan, keluarga terkasih. Sering kita punya kebenaran diri sendiri. Sering kita punya perenungan sendiri. Sering kita punya dalil sendiri. Demi apa? Membenarkan apa yang kita lakukan. Tapi andaikan setiap kita terus belajar, walaupun gagal dan gagal dan gagal. Demi apa? Demi punya hidup menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Pasti saudara dan saya akan menang. Katakan amin. Karena bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga katanya. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa semua sudah dituliskan dalam firman. Walaupun ada kehendak-kehendak khusus yang seringkali dia memilih orang-orang pribadi untuk dikhususkan dan diselamatkan. Untuk dipilih untuk menjadi alat kemuliaan di tangannya. Tapi minimal kita punya pemahaman yang benar bahwa kehendak Bapa sudah tertulis dalam firman yang hidup ini. Makanya kalau ada orang yang berkata, nggak pentingnya itu lagi ibadah-ibadah, yang penting aku percaya sama Yesus. Itu manusia paling kurang ajar di muka bumi. Aku percaya kok sama Tuhan Yesus. Aku masih Kristen kok, aku percaya. Tapi dia tidak mau tunduk, tidak mau ikut aturan yang tertulis dalam firman. Dia tidak mau
merendahkan diri dan mendengar firman pengajaran, dan dia tidak mau belajar firman pengajaran sehingga dia apa? Bisa melakukan firman itu dalam hidupnya. Itu orang yang paling sombong, paling bodoh, paling nggak benar, paling nggak jelas hidupnya. Masa dia bilang aku percaya sama Yesus tapi nggak mau beribadah? Aku percaya sama Yesus tapi nggak mau tunduk pada kehendak Yesus? Kan nggak mungkin. Berarti nggak au porcea, tapi au dang porcea. Ada dangnya, ada tidaknya. Mari keluargaku terkasih, kita belajar hidup menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Sulit sekali. Caranya belajar, baca firman. Baca firman, baca itu benar-benar baca. Jangan hari ini baca, besok enggak, hari ini baca, besok enggak. Baca terus menerus, continually, hari lepas hari firman itu. Pagi, siang, sore, malam, renungkan dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita terjaga setiap waktu dalam iman kita. Bahkan di saat kita berbuat dosa, oleh anugerah Tuhan kita dapat ditolongnya dan diselamatkan olehnya. Siapa yang masih setia baca firman setiap hari? Gak usah angkat tangan ya, enggak. Puji Tuhan. Ibu Heno sudah pensiun? Pas perlu aja baca itu ya. Ibu Delvi? Masih bolong-bolong. Sudah selesai kerjaan sampai Wahyu, Ibu Delvi? Yang keempat. Kita tidak akan pernah tahu isi firman, kita tidak akan pernah tahu apa yang tertulis dalam kitab suci untuk kita kerjakan kalau kita tidak membacanya. Terlebih ditambah merenungkannya, itu penting sekali. Penting banget. Ya, anugerah Tuhan lah membuat saya 30 kali lebih baca Kejadian sampai Wahyu. Tapi semakin baca firman itu semakin takut, jujur. Tanya Ibu Gembala, akhir tahun itu saya benar-benar takut mati, Saudara. Saking takutnya mati saya bilang sama Tuhan, kasih saya hidup Tuhan. Gak pernah saya takut mati, tapi hari itu saya benar-benar takut mati. Sangat ketakutan saya. Dan akhirnya saya berdoa dengan Tuhan, dan Tuhan tolong saya dengan kemurahan dan kasih-Nya yang ajaib. Ngeri, Saudara. Karena seringkali kita merasa aku udah rohani, aku sudah baca firman, aku sudah pelayan. Sedangkan saya berpikir aku sudah pendeta. Enggak ada jaminan itu keselamatan di dalam status dunia itu. Makanya perlu Yesus melakukan segala sesuatunya seperti yang sudah dinyatakannya ribuan tahun sebelum salib itu dia kerjakan. Sebuah ketaatan. Jadi keluargaku terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Maka dia bisa berkata sudah selesai, dan ia menyerahkan nyawanya. Seringkali kita berkata dalam diri kita, belum selesai aku. Dengan apa? Dengan dosaku. Belum selesai aku dengan kesombonganku. Belum selesai aku dengan bohongku. Belum selesai aku dengan tipu-tipuku. Belum selesai aku dengan segala hal yang tidak baik. Jadi kalau kita belum selesai, ya kita belum menerima sebenarnya segala janji dalam hidup kita. Segala berkat kemurahan yang daripada Tuhan yang sudah disediakan itu bagi kita, kita belum akan menerima kalau kita belum selesai pada diri kita sendiri. Yesus sudah selesai, maka dia rela menyerahkan nyawanya dan mati di atas kayu salib, dan akhirnya menyelamatkan kita. Pembatas, penghalang antara kita dengan Bapa itu dihancurkannya, sehingga kita dapat terkoneksi. Maka Galatia itu jelas berkata, Galatia 4 ayat 7, kita memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Karena kita bukan lagi hamba, tapi kita anak, dan kita adalah ahli-ahli warisnya. Jadi ini penting untuk kita renungkan. Kalau kita nggak selesai dengan diri kita, aduh, susah. Selesai dengan segala dosa, pelanggaran, kesombongan, tipu-tipu, bohong-bohong, malas-malas, nggak akan bisa, saudara. Nggak akan bisa. Kecewa, sakit hati, nggak selesai dengan semua itu, nggak bisa. Siapapun itu. Tuhan tetap Tuhan. Kita yang akan rugi kalau kita jauh daripada Tuhan. Amin. Ya, saya berharap, jujur, saya berharap ya dalam doa saya. Karena apa? Ngeri, saudaraku, upahnya. Ngeri kejadiannya. Ya, bapak-bapak yang tidak datang beribadah tetap ibadah walaupun di tempat lain.
Jujur. Mau di luar kota, di luar negeri, selama dia nggak di luar angkasa aja lah. Karena di luar angkasa belum ada gereja. Atau udah ada yang tahu di luar angkasa ada gereja? Yang saya tahu di pasar angkasa Nagoya ada gereja. Di pasar angkasa, di Ruko. Tapi kalau di luar angkasa belum ada gereja. Tapi kalau masih di luar kota, luar negeri, luar pulau, harusnya beribadah, menghargai momentum itu. Makanya kalau orang sudah tidak menghargai Tuhan, jangan harap tuh Tuhan mau menolong kita, saudara. Jangan harap. Kecuali kita memang manusia spesial yang sudah ditetapkan dari zaman sebelum dilahirkan, seperti Yeremia 1 ayat 5, sudah ditetapkan untuk menjadi pembawa pesan, God Messenger. Itu berbeda. Orang kita orang biasa-biasa aja kok. Nerima salib itu sudah anugerah kok. Jadi jangan, dalam satu tulisan saya pernah katakan begini, kalau sudah terima anugerah jangan hidup bertingkah. Kalau terima anugerah jangan bertingkah. Sudahlah, selesai. Perbaiki semuanya, maju kita ke depan. Karena apa? Esok adalah kebangkitannya. Karena dia bangkit, maka kita beroleh kebangkitan bersama dia. Orang yang bangkit itu nggak ada yang lemes-lemes. Orang bangkit itu nggak ada yang malas-malas. Ngerti nggak sih arti bangkit? Nanti saya jelaskan besok hari Minggu. Bangkit itu contoh begini nih. Contoh, Chris, berdiri Chris. Nah itu bangkit. Itu bangkit. Chris, baring Chris. Baring Chris. Nah, permisi Mami Gembala. Nah, bangkit Chris. Nah, itu bangkit. Jadi nggak pada posisi yang sama lagi. Tempatnya mungkin masih sama, tapi posisi keberadaannya tidak lagi sama. Maka ada istilah bangkit dari kubur. Nah, jadi dia nggak terbaring lagi di peti itu kalau bangkit dari kubur. Nah, kehidupan kekristenan kita bagaimana? Nah, besoklah kita tanya itu sama Tuhan dan tanya pribadi lepas pribadi. Masih sama ndak? Gitu kan? Masih sama. Ibu Devi bilang, aku masih sama. Masih berdoa di tempat yang sama. Nggak bangkit-bangkit soal yang kudoakan. Gitu kan? Nanti ditanya, sudah topang tangan belum? Gitu kan? Nah, itu penting. Jadi mari kita selesailah dengan diri kita. Ikut Tuhanlah sungguh-sungguh. Jangan lagi ada yang wholesome teal elat latte ya. Modus-modus tipu-tipu, apapun modelnya nggak ada lagi lah. Tulus-tulus saja dengan Tuhan itu. Hati yang gembira dan tulus hati itu gaya hidup jemaat mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Hati yang gembira dan tulus hati. Ayolah kita sungguh-sungguh tulus hati saja. Ikut Tuhan, ngiring Tuhan, melayani Tuhan, tulus saja, maka buahnya itu nampak jelas. Jangan modus, kelihatan kok kalau modus. Chris, silakan duduk guys. Jangan tipu-tipu, nanti ketahuan juga belangnya kok. Ya. Jadi tulus-tulus saja deh kita dengan Tuhan, biar Tuhan yang dipuji dan disembah. Amin. Berapa pasal Pak tiap pagi? Kadang 5, kadang 4 ya. Kadang 10 kalau Mazmur yang pendek-pendek ya. Gitu. Nah, itu luar biasa, gitu. Namanya keluarga Allah. Dari harus saling mengasihi. Maka penting untuk kita renungkan itu. Mari kita berjuang untuk itu. Lihat kanan kirimu, katakan aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Tepuk papi. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Tepuk tulang. Aku mengasihimu. Ya. Ya. Chris sudah tepuk Mami Gembala? Tepuk Mami Gembala, aku mengasihimu. Gitu. Tolong Petra tepuk agak kuat Lia biar sadar dia, biar gak hidup dalam penyesalan. Ya kan? Sudah dibilang suruh berdoa. Yang gak pasti itu
di luar jangkauan. Yang pasti itu dalam jangkauan. Pahami itu. Mungkin kecil nilainya, tapi tekuni dulu. Jangan langsung mau yang besar, tekuni dulu yang kecil itu. Saya ditanya, saya nggak mau milih yang ini atau yang itu. Saya bilang berdoa Lia, minta petunjuk Tuhan. Berdoanya Tuhan kasih yang besar ya, kasih yang bagus ya. Ini kan PT baru. Tahu, waktu tadi saya lihat videonya mereka rebutan kayak pasar apa? Pasar tumpah. Ada yang masuk parit, ada yang kepala terbentur sama paralon. Saya lihat dulu, apakah ini Lia yang terbentur sama paralon? Karena kurus-kurusnya sama. Apakah Lia terbentur? Ternyata puji Tuhan buka, tapi tetap kasihan. Gitu loh. Coba dia berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur untuk yang sudah tersedia yang lebih dulu. Aku sudah ikat janji, akan kukerjakan dari perkara kecil ini buat yang besar. Seringkali kita mau maksa diri yang besar. Tapi enggak apa-apa lah. Jangan menyesal ya, jangan lemes-lemes kayak gitu. Penyesalan itu selalu di belakang kok. Ya kan? Di depan yang namanya pendaftaran. Jadi itu perenungan ya. Maka kita harus selesai. Lihat wajah kanan kirimu, kira-kira wajah udah selesai atau masih penuh beban? Wajah yang sudah merdeka atau masih berat? Ya kan? Kalau Pak Jaruli bukan berat beban, ngantuk karena masuk malam, ngepam malam. Ya. Ya kan? Oh gitu. Ya. Itu. Hah? Yusuf kan udah ngaku kalau belum dibaptis masih ngantuk-ngantuk dia. Ya kan? Masih ngantuk-ngantuk dia, masih agak oyong-oyong. Tapi dia tadi memang banyak sekali keluar keringat karena panas rupanya tadi. Aku bilang, Sup kok gak sanggup lagi di atas Sup? Panas sekali papi. Oke, kita kerja yang dari bawah aja. Jadi kami bekerja di bawah, bikin tulang-tulangan kami di bawah semua. Tinggal 2 tulang lagi yang belum selesai. Nah, jadi bersyukurlah untuk semuanya, amin. Pastikan kita sudah selesai dengan segala hal yang bersifat dosa, tipu daya, kesombongan, sakit hati, kecewa, kebodohan. Ikuti prosesnya, jangan suka protes, ya. Nikmati berkatnya, ya. Jangan suka berkhianat. Jadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita apa? Bersekutu dengan hati yang gembira dan tulus hati dalam setiap pelayanan kita kerjakan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih kami merenungkan firman ini dengan sungguh Tuhan, dan kami rindu. Kami benar-benar sudah selesai dengan segala kedagingan kami. Dan kami mau hidup oleh Roh yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, dan kami rindu kami pun dibangkitkan bersama Kristus. Dibangkitkan dengan segala kemuliaan yang memberkati kami. Kami tidak lagi akan mati pada kematian yang kedua, tapi kami akan hidup kekal sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau. Kami terima firman-Mu ini utuh dan genap dan termateri dalam roh hati kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.